Udah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Marinda, dokter yang bertugas di Rumah Sakit Islam Jemur Sari. Perdarahan pada kala 4 termasuk emergensi atau enggak? Iya. Emergensi. Maka tetap kita memberikan informasi tapi secara singkat. Ini kita informasi kepada suaminya pasien. Bapak ibunya ini terjadi perdarahan setelah melahirkan. Saya nanti izin akan memasukkan tangan saya ke dalam rahim ibu. Apakah Bapak bersedia? Oke, pasien menginformasikan bersedia. Oke, kemudian saya menggunakan apron terlebih dahulu. Kemudian saya cuci tangan. Saya pakai enscool ya. Kemudian saya mengajari suaminya pasien untuk merangsang kontraksi. Ya, jadi ini uterusnya. Maka saya pijat. Jadi Bapak silakan nanti bisa dipijat seperti ini. Fungsinya adalah untuk merangsang kontraksi uterus sambil saya ngecek plasentanya apakah terlahir utuh atau tidak. Ya, kita pastikan. Karena kan mungkin saja akibat perdarahannya karena sisa plasenta. Ya, ini kan yang menempel di rahim ya. Ya, jadi yang pasti yang akan ada robekan adalah yang mungkin di sini sisa plasentanya. Oke, ini kan ada perdarahan, maka kita hentikan dulu perdarahannya atau kita bersihkan begini. Oke, plasenta terlahir utuh. Berarti bukan karena sisa plasenta. Oke, kemudian setelah itu kita memastikan apakah benar memang ini karena atonia uteri. Jadi kita lakukan pemijatan. Oke, uterusnya terasa lembek. Berarti ini adalah perdarahan karena atonia uteri. Selanjutnya kita lakukan desinfeksi sebanyak 3 kali. 1 dari atas ke bawah. Di atas ke bawah. Kemudian kita ganti handscoon steril ya, yang panjang biasanya ya, segini. Kita ganti handscoon steril. Ya. Setelah itu kita lakukan kompresi bimanual internal selama 5 menit ya. Masuknya sama seperti kita lakukan VT. Kelihatan? Kalau nggak kelihatan, pojok sama dia. Sini ya. Sama kita di sebelah kanan pasien, gini masuk 1, 2, kemudian di dalamnya mengepal. Begini nanti posisi di dalamnya ya. Mengepal begini 1. Kemudian yang di luar, yang di atas itu yang tangan kiri posisinya begini. Kemudian kalian dorong, ditahan. Sama seperti kalau perdarahan. Itu kan dijepit kan. Nah, kalau kalian ada perdarahan kan dijepit supaya bisa segera berhenti. Sama prinsipnya seperti itu. Jadi ditahan, begini ditahan. Sambil kita minta asisten untuk melakukan injeksi ergometrin dan oksitosin. Dosisnya silakan dihafalkan sendiri pada checklist ya. Fungsinya ergometrin atau oksitosin apa? Untuk merangsang kontraksi. Jadi diberikan pada saat kompresi manual internal. Ya, kalau misalnya kalian berikan setelah kompresi manual internal maupun eksternal, tidak terlalu memberikan efek. Maksud saya tidak terlalu membantu. Karena kan sudah selesai perdarahannya. Ya, jadi sambil kita minta asisten untuk melakukan injeksi. Ini kita evaluasi selama 5 menit. Kalau 5 menit masih ada perdarahan, maka kita minta keluarga pasien atau asisten melakukan kompresi manual eksternal. Kalau internal tadi di dalam yang tangan kanan, sekarang yang tangan kanan ada di luar. Sama seperti ini, tapi sama. Jadi prinsipnya adalah ditekan dan ditahan. Ya, tapi ini ada di luar dua-duanya. Ya, oke ya. Oke, kita observasi selama 5 menit. Kalau misalnya setelah 5 menit masih ada perdarahan, maka kita lakukan rujukan ke rumah sakit yang lebih memadai. Kalau misalnya sudah tidak ada perdarahan, oke, kita lepas. Kemudian kita lakukan observasi tanda-tanda vital ibu dan bayi selama 2 jam.
pada 1 jam pertama setiap 15 menit sekali, pada 1 jam berikutnya setiap 30 menit sekali. Nah, oke, setelah itu kita bersihkan bekas perdarahan, kan sudah selesai. Kita bersihkan bekas perdarahannya. Oke, sudah kita bersihkan. Kemudian kita tutupi. Oke, kemudian kita lepas handscoot. Kita lepas apron. Kemudian kita cuci tangan. Kemudian kita menginformasikan kepada pasien, Bapak untuk perdarahan pasca melahirkannya sudah selesai, sudah alhamdulillah sudah bisa berhenti, tapi nanti ibunya tetap dilakukan observasi selama 2 jam. Apakah ada yang ditanyakan kembali? Kita tanyakan pada keluarga pasien. Kalau saya tidak ada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dokter izin bertanya, Silakan. kalau pas OSCE itu kalau misal disuruh melakukan